Oke, welcome back guys. Udah lama gue nggak bikin video ya, karena kemarin di luar kota nggak sempat bikin video mengenai pembahasan saham-saham kita. Ya, tetapi rekomendasi mingguan tak berjalan sih untuk di grup premium ya, sama untuk nasabah JOC. Nah, sekarang kita balik lagi, kita review pergerakan IHSG gimana. Nah, pada tanggal 30 Maret IHSG berhasil break trendline ya. Ini kita perhatiin, kita tarik garis dari tanggal 25 September. Ini kita tarik trendline dan berhasil di break. Nah, sebenarnya cenderung menjadi suatu hal yang buruk ya, karena IHSG berarti mungkin bisa membentuk new low atau berganti tren menjadi sebuah downtrend. Kalau kita tarik garis dari sini ke bawah, nah sebenarnya agak bagus. Kenapa? Karena IHSG bisa tembus tren di sini. Nah, harapannya adalah sekarang IHSG bisa bikin higher di sini 6.200. Oke, itu harapan yang lumayan jauh. Nah, tetapi kondisi sekarang IHSG itu mendekati resistennya di sini di garis MA20-nya. Ini bakal dicoba dites dulu. Kalau misalnya gagal, kemungkinan bisa lanjut downtrend untuk ke angka 5846. Oke, itu untuk IHSG. Jadi untuk minggu depan kemungkinan kita lihat besok apakah bisa berhasil ngetes atau enggak, karena besok itu penentuan. Kalau besok nggak berhasil break resistennya, kemungkinan bakal koreksi lagi. Itu untuk IHSG ya. Jadi IHSG, perhatiin angka pentingnya ini di Fibonacci 0,786 harus bisa di break besok ya. Kalau nggak berhasil, kemungkinan bakal lanjut, mungkin koreksi sampai ke sini ya. Kita review minggu lalu. Nah, gue 2 minggu nggak bikin video. 2 minggu sebelumnya kalau kalian perhatiin, memang IHSG lagi merah banget nih. Dari tanggal 29 ya, hijau sekali, 29 merah, dihajar. Dekat-dekat pasca juga nih, dihajar. Tapi keberuntungannya masih ada di WIM, kita masih bisa cuan di WIM, walaupun sisanya rugi. Oke, ISAT juga sebenarnya kalau misalnya kita berhasil tungguin, yang mentalnya masih kuat sebenarnya juga cuan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, udah lewat. Kita lihat minggu lalu. Nah, minggu lalu ini gue hapus dulu ya. Ini gue udah tulis. Apa deh, kita langsung review aja deh, tanggung. Nah, agro. Oke, pertama agro sebenarnya gue udah lose hope sebenarnya kemarin. Karena ketika dari tanggal 5, ini tanggal 5 turun mulut nih. Bahkan di hari tanggal 7 juga hampir menyentuh TL di 1030. Bahkan tanggal 8 juga menyentuh 1000, cuma closingnya naik hijau. Nah, ini langsung berarti ada harapan, dan hari Jumatnya dia berhasil capai R1. Oke, 1115, tapi turun merah lagi. Tapi nggak apa-apa, kita udah TP1, dapat 6,28%. Nah, ESA salah satu saham andalan gua. Ya, dia lagi koreksi nih ya. Gua juga ada sering gambarin patternnya ESA. Nah, ESA kita lihat, kita entry di 354 sampai 364 ya. Oke, dari tanggal 5, berarti tanggal 5 ya nyampe low 354, bahkan kita bisa dapat di low. Nah, ya 354, highest ada di 410 ya. Udah kita anggap aja 410, dapat TP 13,6%. Nah, friend ini masuk minggu lalu gua, cuma mungkin minggu depan bakal masuk lagi ya, karena masih menarik. Berhasil break resistennya juga di sini. Nah, kita lihat tanggal 5. Tanggal 5 lowest di 78. Oke, masuk kita 78 dan 87 highest. Yep, dapat kita TP2 87 di friend. Ini mungkin minggu depan masih menarik, jadi masih boleh dilanjutin bagi yang masih hold, atau mungkin gue bakal kasih entry point baru. Oke, next Mari. Nah, Mari juga menarik, salah satu yang lagi gue pegang juga. Gue masih hold dari angka segini nih, sekitar 220-an. Nah, mari kita perhatiin tanggal 5, lowest ada di angka 240. Ya, nggak dapet sebenarnya, ini nggak dapet. Oke, ini nggak dapat. Cuma ya, kalau lo memang ada ikutin dari berapa minggu lalu, ikutin dari grup gua, lo pasti bakal dapat di 220-an. Ya. Jadi ini sebenarnya mingguan kan memang kita fokusnya untuk member, untuk nasabah. Jadi bukan untuk orang luar, ya udah, nggak masalah. Ini juga pada masuk mari di 220-an kok. Kenapa gue bilang 226 sini? Karena hari Jumatnya tanggal 1 ya. Dia kan low-nya di berapa? 226 kan? Nah, gue ikutin di sana. Kenapa? Karena pada saat ini dia sempat turun. Pada saat itu, di sana gue suruh masuk dekat support nih, dekat EMA20. Masuk aja udah, nggak apa-apa, hajar. Carlos di mana? Di bawah EMA20, selesai. Masuk dapat sampai segini.
Ya, TP 300 highest. Ini juga menurut gue masih menarik asalkan dia belum break di 266 nih. Kemungkinan masih bisa naik lagi. Oke, next boot. Sorry, bukan yang ini, boot yang ini. Nah, boot tanggal 5 ya, lowest di 2745. Oke, dapat juga pasti. Ya, highest sampai di 845. Oke, TP 840. Jadi overall kita masih bagus, 12,6% untuk minggu ini, dan menurut gue ini salah satu minggu yang paling bagus ya. Ini bagus banget minggu ini. Ya lo perhatiin pada hari ini, pada tanggal-tanggal segini, walaupun IHSG hijau ya, cuma nggak semua saham itu hijau. Kita perhatiin AQ45 kayak misalnya BBCA. BBCA masih ada merahnya. Jadi ya performa masih lebih bagus. Oke. Ya untuk minggu depan kita ganti dulu tanggalnya, jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 16. BTW ini mulai bulan puasa ya. Untuk yang puasa, selamat merayakan puasa, selamat semoga bisa menahan semua godaan-godaannya, godaan untuk trading gila-gilaan, hati-hati juga ya. Ya, selamat beribadah. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Oke. Untuk tanggal 12 ya kita mulai. Pertama yang kita cari adalah di saham yang baru break resistance. Oke, yang pertama adalah SAME. SAME memang ini gila banget SAME. Mantep banget sih menurut gua ya. Nah, dia baru break resistance, all time high-nya di 510. Menurut gua ini masih menarik. Yang penting lu jagain di 510-nya. Oke, kita boleh entry SAME. Nanti aja deh gua setelahnya. Oke, kita boleh entry SAME di 510 sampai 530 ya. Kalau loss-nya di 505 aja, nggak usah terlalu jauh karena 530 nih kalau ke 505 jauh juga nih. 4,71% ya. Oke. Take profit 1, kita lihat Fibonacci-nya di 560 dan kedua di 595. Ya, SAME masih menarik, masih Mora issue juga yang kedua. Jadi ini masih potensi bagus. Apalagi baru diakuisisi sama MTech. Kalau kalian perhatiin MTech juga ini menarik untuk di entry ya. Nah, MTech menarik untuk di entry, silakan bagi yang mau. Biasanya MTech kalau kalian perhatiin ketika dia dekat EMA20 itu cenderung mantul. Oke, ini boleh kalian masuk nih. 2350 sampai 2380 ini boleh kalian masuk. Menarik. Oke, kedua BBKP. Nah, BBKP udah lama nih. Sideways di sini-sini aja. Cuma yang menarik dari gua lihat sini adalah kita lihat dalam jangka pendek, kita tarik garis trend line ya misalnya. Nah, ini baru break trend line nih. Oke. Jadi masih menarik menurut gua. Kita boleh entry di dekat EMA20-nya 510. Pas juga 510 ini support yang lumayan kuat ya kalau kita lihat. Kita tarik garis dari sini. Nah, yang lumayan sering kena juga di 510 nih. Oke, bahkan sampai ke belakangnya. Nah, kita entry di 510 sampai 525. Oke, cut loss-nya nggak usah jauh-jauh deh. 505 terlalu deket. Kita cut loss di 500 saja. Ya, atau boleh di 498 karena 500 itu angka psikologis. 498 ya, cuma 498 kalian harus hati-hati. Lumayan jauh 498 nih. Ini agak error nih, hati aja gua nih. Gak ada 498 ya, sekitar 4% 5% lah. 498 ya. Boleh kalau di sana take profit. Kalau kita lihat resistance selanjutnya di sini boleh nih 540 ya. Di high kemarin karena nggak berhasil di break ya. 540. TP2 kita bikin di angka sini deh. Nah, dari sini kita tarik garisnya nih. 555. Oke, itu untuk Bang Bokopin. Nah, yang ketiga kita ke PMMP. Oke, PMMP ini sebuah saham udang ya. Dia menjual udang frozen dan lain-lain. Ini kenapa menarik karena dia baru break garis trend line-nya. Ini baru IPO juga nggak lama ya. Cuma kita lihat sih secara kondisi stabil, nggak parah banget dibandingkan masa bantingan udah selesai nih. Jadi tinggal masa naik. Secara trend juga kalian perhatiin garis trend line-nya naik nih, ya kan? Nah, terus juga dia baru break trend atas, menarik. Nah, biasanya ketika dia break, dia cenderung akan retrace. Cenderung. Nah, nggak selalu ya, nggak selalu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau saran gua, lu bisa entry di atas, entry dulu sedikit daripada lu ketinggalan. Di bawah lu tambah. Oke? Nah, PMMP kita entry di garis trendline-nya aja dekat sini ya. 326 sampai di kita
Kita lihat ada resisten atau enggak. Nah, 336 boleh deh. 326 sampai 32. 326 sampai 336. Cut loss 2 tick di bawah. 322, 320. 320 ini bagus nih. Oke. Kita lihat 336. Oh, ke sini kejauhan ya. Udah, kita cut loss di 322 aja nggak apa-apa ya. 322 4%, 3,75% nggak masalah. TP1. Nah, TP1 dia coba lagi di sini 354 ya. Untuk pertama TP1. TP2 kita boleh coba di 360. Oke. Di sini dulu, nanti kalau misalnya break baru target dari sini lagi. Ini kalau garis-garis yang gini kita jadikan sebagai resisten nggak apa-apa. Atau kita mau gambar secara Fibonacci juga boleh sebenarnya. Misalnya dari low ke high, misalnya high di sini, paling pas di sini. Nah, ini target utamanya 386. Oke. Next, crush. Nah, crush ini juga menarik ya. Kenapa nih? Sesuai kayak mirip sama PMMP, baru break trendline dan dia udah mulai retrace sendiri ya. Oke, kita entry aja di crush di 3640. Ini sebuah support nih, 640. Kita gambarin supportnya 640 ya. Nah, sampai 660. Cut loss 2 tick di bawah 630 boleh. Take profit 1. Kita cari resistennya nih di sini boleh nih 685. Oke. TP2 kita cari lagi resistennya 710. 710 ini menarik nih. Nggak usah deh. 705 aja nih. Ini banyak kena nih 705. Ini banyak kena nih 705. Oke. TP2 705. Nah, keras ini masih menarik, isunya juga secara perusahaan juga masih bagus. Yang perusahaan dari rugi jadi untung nih keras nih ya. Ini masih oke. ISSP juga naik, jadi harusnya sesama besi baja tuh masih bisa naik. Oke, terakhir kayak gue bilang tadi, friend, gue mau kasih re-entry baru. Masih menarik nih, kita lihat secara tren ya, naik turun berarti dia bikin sebuah higher high, dia bikin sebuah higher low, naik lagi sebuah higher high, turun sebagai higher low lagi, dan targetnya berarti dia bisa naik ke sini, bikin higher high lagi. Oke, next target gue di 100. Oke, friend, kita boleh entry di 81 sampai 84 ya. Cut loss di 80 aja karena kalau gini persennya gede, nggak usah terlalu jauh. Karena 80 kalau break kita cenderung bisa tampung lagi 76 ya. 76 sini. Oke. TP1 kita boleh di 87 ya. Kalau kita lihat di 87 ya 3,15% boleh 87. TP2 kita bisa di 90. Oke, 89 juga boleh deh. 89 90. 89 deh lebih pas nih resistennya ya kalau kita perhatiin ya. 89 nih kalau kalian perhatiin ada garis nih 89. 87 juga kalau kalian perhatiin ada satu garis juga. 87. Nah. Oke. Lumayan karena kalau misalnya kalian perhatiin nih 87 3,39%, 5,8 lumayan. Dan saran gua kalau misalnya memang di break jangan terlalu cepat-cepat di CL ya. Kalau dia bisa break 89, bisa closing di atas 89, hold. Oke. Karena friend juga isunya masih mau right issue kan, ada right issue, ada free warannya, dan kalau memang right issue-nya berhasil tuh bakal bagus banget buat friend. Oke, ini kita coba apakah berhasil naik, MACD bisa berpotongan ke atas juga. Oke, gitu aja rekomendasi gua. Kita perhatiin saham-saham review yang masih kita hold ya. Mari, pertama, ini masih menarik tadi sesuai rekomendasi minggu lalu, masih berpotensi, masih oke. Nah, terus kita juga masih hold AMRT. Nah, AMRT juga baru break trend line, support ada di 960 ya. Kalau misalnya di break mungkin bakal gua cut loss ya. Kalau closing tapi ya, closingnya di break bakal gua cut loss. Sama belum, gua nggak masih hold dulu, nggak apa-apa. Ya, gitu aja. Nah, WIM gimana WIM? WIM ini bahayanya kenapa? Kalian perhatiin ya, ini kemarin coba 1000 break turun, hajar dibanting. Ini juga kemarin 1000, kalau kalian perhatiin waktu WIM kena 1000 itu langsung diguyur habis sampai 965, 970, sampai 965 sampai 975. Ini juga kemarin hari Jumat dibanting, diguyur habis. Nah, tapi bagusnya apa? Walaupun kalau kita perhatiin barangnya ini dibuang sama asing, cuma masih berhasil di hijau pada closingnya. Jadi kemungkinan adalah kalian jagain di support di sini.
pokoknya di sini kalian jagain. Oke, 955. Nah, selama dia nggak closing di bawah sini masih nggak apa-apa. Oke, kita harapin dia masih tes lagi. Kita juga menunggu laporan keuangan WIM belum keluar. Kita berharap dia masih bisa ngetes 1000 dan berhasil di break. Ini kalau berhasil di break harusnya bisa kencang. Oke, target berapa? Target kita coba gambaran Fibonacci-nya dari sini aja. Lalu ke high. Oke, kalau misalnya berhasil break 1000, target pertama di 1045, target kedua di 1070. Itu untuk win. Oke, ya itu aja guys untuk hari ini. Kalian kalau mau request gue bikin konten apa, silahkan komen. Terus juga gue bakal mungkin masih rencana sih yang mau bikin rekomendasi atau saham daily gitu ya. Kita cek saham harian tuh ada apa aja yang menarik. Cuma masih rencana. Oke, jangan lupa follow, subscribe, bukan follow sorry, follow Instagram gue boleh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya bisa cuan bareng. Oke, happy cuan.